Selamat pagi Bu Anita dan rekan-rekan semua. Dengan saya Wulan selaku moderator untuk presentasi kewirausahaan 1 yang beranggotakan yaitu ada Mas Arliandi, Mas Muhammad Fajar, Mas Rafandika, dan ada saya sendiri Wulan Septianingrum. Nah, untuk Yaya Kebab sendiri ini mempunyai latar belakang yaitu dengan adanya industri kuliner di Indonesia yang terus mengalami transformasi yang dinamis, didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat urban yang semakin kritis terhadap apa yang mereka konsumsi. Saat ini terdapat dua tren besar yang saling bersinggungan, kebutuhan akan makanan cepat saji yang praktis dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan atau health conscious. Namun, di lapangan pilihan cemilan atau dessert sehat yang terjangkau masih sangat terbatas. Mayoritas makanan cepat saji yang beredar didominasi oleh kandungan kalori yang tinggi, gula berlebih, dan rendah nutrisi. Di sisi lain juga tren media sosial menuntut produk kuliner memiliki nilai estetika atau visual appeal. Agar menarik perhatian konsumen milenial dan Gen Z, Yaya Kebab buah ini hadir sebagai solusi inovatif untuk mengisi celah pasar tersebut dengan mengadaptasi konsep kebab yang populer namun mengganti isian protein hewani dengan buah-buahan segar pilihan. Produk ini juga menawarkan alternatif cemilan yang tidak hanya lezat dan menyegarkan, tetapi juga kaya akan nutrisi. Karena penggunaan sausnya yang homemade dan kemasan yang estetik memastikan produk ini siap bersaing di era digital yang mengutamakan visual. Selain aspek produk, kondisi ekonomi pasca pandemi mendorong banyaknya pelaku UMKM mencari peluang usaha dengan resiko yang sangat rendah. Nah, Yaya Kebab buah ini dirancang dengan model bisnis operasional praktis dan model efisien, sehingga mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memulai wirausaha dengan pengembalian modal yang sangat cepat. Lebih dari sekedar bisnis, Yaya Kebab buah juga mengintegrasikan nilai sosial melalui program berjualan sambil bersedekah. Hal ini disadari atas keyakinan bahwa bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang memberikan dampak positif bagi sesama, sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen melalui pendekatan emosional yang bermakna. Nah, untuk slide selanjutnya kita ada rumusan masalahnya. Seperti yang pertama ada bagaimana peluang usaha kebab buah di pasar dessert kekinian. Kemudian bagaimana merancang usaha Yaya Kebab buah dengan layak dan berkelanjut. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang efektif dan murah. Dan bagaimana penerapan konsep bisnis berbasis sosial atau sedekah. Dan nanti akan dijabarkan dalam proposal kami untuk mengatasi rumusan masalah tersebut, yaitu juga memiliki tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini yaitu mengembangkan inovasi dessert yang berbahan buah. Kemudian karena kan sekarang banyak banget dessert, ada cake, ada kue, kemudian cemilan-cemilan yang sangat tinggi gula ya. Nah, kita memiliki inovasi dengan mengganti yang lebih sehat yaitu buah. Kemudian ada menciptakan peluang UMKM dengan sistem gerobak portable. Jadi kita lebih hemat dalam kos pengeluaran ya, karena bisa menggunakan portable atau gerobak saja. Kemudian menyediakan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga ada menerapkan konsep berjualan sambil bersedekah. Dan yang terakhir membangun brand Yeye hingga target 1001 gerobak. Oke teman-teman, jadi manfaat kegiatan dari proposal ini adalah yang pertama bagi mahasiswa yaitu pengalaman kewirausahaan yang nyata, peningkatan skill bisnis dan manajemen usaha untuk masyarakat, alternatif jajanan sehat dan murah, peluang usaha baru dan berbasis UMKM. Untuk perguruan tinggi atau kampus itu mengimplementasikan pembelajaran kewirausahaan secara praktis. Nah, luaran yang diharapkan dari sebuah proposal ini yaitu yang pertama produk komersial Yaya Kebab buah, gerobak portable branding, model bisnis UMKM yang dapat direplikasi, dokumen laporan PKM, potensi HKI atau logo kemasan, resep atau signature. Nah, untuk gambaran umum usahanya yaitu Yaya Kebab buah merupakan usaha dessert street food berbahan tortilla lembut, buah segar pilihan, saus homemade, topping bervariasi yang dikemas dalam konsep praktis, estetik, dan kekinian. Nah, untuk kondisi lingkungan usahanya yaitu yang pertama tren dessert dan jajanan manis meningkat, bahan baku mudah didapat dan stabil, persaingan kebab buah masih rendah, media sosial mendukung pemasaran viral,
cocok untuk sekolah, kampus, CFP, dan event. Nah, untuk varian produknya, yang pertama ada kebab pisang coklat keju, kedua ada kebab strawberry coklat, ketiga ada mangga creamy, yang keempat ada kebab mixed fruit, yang kelima frozen food, dan yang keenam ada hampers kebab. Oke, di sini untuk keunggulan produk. Yang pertama, buah segar setiap hari. Yang kedua, saus homemade signature. Yang ketiga, harga ramah semua kalangan. Yang keempat, visual estetik dan instagramable. Yang kelima, fast serving 10-15 menit. Yang keenam, konsep sosial atau sedekah rutin. Untuk nextnya, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama, strengths, yaitu produk unik dan sehat. Terus harga terjangkau dan konsep sosial. Yang kedua, weakness, ketergantungan kesegaran buah, produksi manual, opportunity. Yang ketiga, opportunity, tren dessert kekinian dengan kebab variasi baru, mudah viral di media sosial. Terus yang keempat, treats, produk tiruan dan perubahan tren cepat. Oke, untuk nextnya di sini ada analisis biaya dan HPP. Perhitungan biaya produksi per porsi HPP. Contoh untuk kebab buah mix dapat disesuaikan. Di sini ada komponennya. Yang pertama, tortilla dengan harga 2.000, buah seperti pisang, stroberi, apel dengan harga 3.000, sausnya coklat, krim, karamel dengan harga 1.500, keju parut 1.000, kemasan 1.000, gas dan operasional per porsi 500, total HPP-nya jadi 9.000. Oke, untuk nextnya di sini ada analisis keuntungan. Rincian investasi awal, perkiraan pendapatan per hari, target penjualan 50 porsi per hari, harga jual per porsi 15.000, pendapatan kotor per hari 50 kali 15.000 sama dengan 750.000. Pendapatan bersih laba kotor, laba per porsi 6.000, laba per hari 50 kali 6.000 sama dengan 300.000. Pendapatan bersih per bulan diasumsikan beroperasional 26 hari per bulan. Pendapatan bersih bulanan 26 kali 300.000 sama dengan 7.800.000 per bulan. Estimasi pengembalian modal payback periode, jika modal awal 10-13,5 juta dan laba bersih 7-8 juta per bulan, maka modal 10 juta kembali dalam 1,3 tahun. Yang modal 12 juta kembali dalam 1,5 tahun. Modal 13,5 juta kembali dalam 1,7 tahun. Oke, sini untuk nextnya ada break even point atau BIP. Yang pertama, data dasar perhitungan biaya tetap per bulan. Dengan modal 10-15 juta, biaya operasional biasanya sedikit lebih besar. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan, kita ambil nilai rata-rata biaya. Biaya tetap 2.250.000 per bulan. Yang kedua, margin per porsi. Harga jualnya 15.000, HPP biaya produksi 9.000, margin kontribusi per porsi 15.000 kurang 9.000 sama dengan 6.000. Oke, terima kasih Mas Ravandika. Untuk selanjutnya, metode pelaksanaan. Proses pembuatan Y kebab buah dilakukan dengan standar kebersihan tinggi melalui langkah-langkah. Yang satu, persiapan buah. Buah dicuci bersih, dikupas, dan dipotong dengan ukuran bite size atau seragam. Yang kedua, pemanasan tortilla. Tortilla dipanggang sebentar di atas papan datar dengan sedikit margin hingga lentur dan harum. Selanjutnya, penyusunan isian dengan cara mengoleskan coklat atau krim di atas tortilla, lalu menyusun kombinasi buah sesuai pesanan. Ya, selanjutnya, pelipatan tortilla digulung dengan teknik envelope fold agar isian tidak bocor saat disantap. Selanjutnya, finishing. Kebab dipanggang kembali sebentar, opsional, untuk mendapatkan tekstur crispy di luar. Untuk target pasar dan strategi pemasaran, kami mengacu pada penjualan secara langsung seperti booth atau online, GoFood atau GrabFood dengan media promosi
yaitu media sosial seperti IG dan TikTok, serta sistem pre-order atau event dengan target kalangan muda, anak-anak, remaja, dewasa, pelajar, mahasiswa, pekerja, pencinta dessert, dan jajanan kekinian, konsumen aktif di media sosial. Untuk metode pelaksanaan sendiri, 10% keberangkatan dan tanggung jawab sosial, 20% target buka cabang baru dalam 6 bulan, 20% penyelenggaraan dan pemasaran, 50% pendapatan pemilik atau dividen. Anggaran biaya, peralatan penunjang gerobak, full branding, hot plate, wajan, kompor gas, tabung gas, peralatan mendukung dengan estimasi biaya 8.800.000. Bahan habis pakai seperti tortilla, buah, saus, keju parut, kemasan gas, dan operasional awal 1-2 minggu, perkiraan estimasi biaya Rp3.500.000. Selanjutnya, perjalanan transport untuk pembelian bahan baku dan perlengkapan awal usaha, perkiraan estimasi biaya Rp500.000. Dan untuk yang lain-lain, untuk seperti administrasi, branding awal, spanduk, dan stiker atau banner, itu estimasi kami biayanya Rp2.200.000. Anggaran biaya disusun berdasarkan kebutuhan peralatan penunjang bahan habis pakai serta biaya operasional awal untuk mendukung kegiatan usaha. Perhitungan ini mengacu pada data HPP, proporsi, dan rincian investasi awal yang telah ditetapkan. Jadwal kegiatan kami targetnya 5 bulan. Dalam jadwal kegiatan kami ini per bulan kita bagi pada bulan pertama yaitu persiapan alat dan bahan, bulan kedua training sumber daya manusia, yang ketiga bulan ketiga soft dan grand opening usaha, dan bulan keempat kami ingin branding dan promosi, yang bulan ke-5 evaluasi sistem dan operasional serta pembukaan outlet cabang baru dan new hiring. Untuk struktur organisasi usaha kami, ketua pelaksananya yaitu Baulan Septoninggo, dan manajer operasionalnya saya sendiri, Muhammad Fajar Yunanta. Untuk administrasi dan keuangan, Mas Rafandika, dan marketing dan pelayanan Mas Ariandi. Baik, terima kasih atas waktu dan presentasinya untuk kelompok 2. Kembali lagi kepada saya selaku moderator. Menarik kesimpulan tadi bahwa kelompok 2 mempresentasikan bahwa Yaya Kebab Buah memiliki peluang yang sangat tinggi dalam berbisnis. Karena BEP-nya yang sangat cepat, hanya dalam hitungan bulan saja. Dan juga Yaya Kebab Buah ini memiliki tujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, karena kita memiliki target untuk ekspansi 6 bulan sekali membuka cabang atau outlet baru, dan juga memiliki target untuk memiliki 1.001 gerobak. Selain itu, Yaya Kebab Buah juga mengangkat visi misi sosial, yaitu dengan berjualan sambil bersedekah. Jadi selain bermanfaat untuk kita sendiri, juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar kami. Cukup sekian atas presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.